Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tema 2 yaitu tentang muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih ingat ya, di kelas 5 itu ada beberapa peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia. Eh, Salah satunya adalah dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai yang didirikan pada 1 Maret 1945 beranggotakan 63 orang dengan Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. Nah, ini tujuannya itu menyusun dasar negara ya, masih ingat ya, dasar negara Indonesia. Kemudian yang mengusulkan ada 3 tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan IR Soekarno. Nah, kemudian BPUPKI ini dibubarkan, dibentuklah yang namanya PPKI. Nah, PPKI ini didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai atau dalam bahasa Indonesianya pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini diketuai oleh Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Sedangkan jumlahnya dari PPKI ini ada 21 orang. Kemudian masih ingat lagi ya, ada peristiwa Rengas Dengklok. Masih ingat ya, itu perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua harus menunggu dari Jepang. Nah, akhirnya golongan muda itu menjemput IR Soekarno dan Muhammad Hatta itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan dibawalah ke Rengas Dengklok. Masih ingat ya? Kemudian setelah berdiskusi akhirnya IR Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk membacakan naskah proklamasi sehingga tanggal 17 Agustus akhirnya dibacakan naskah proklamasi. Tahu ya di mana? Nah, pinter. Di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10.30 atau 10:30. Kemudian pembacaan ini dibacakan oleh IR Soekarno kemudian didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, saat itu juga diadakan pengibaran bendera yaitu oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud yang ditugasi sebagai pengibar benderanya. Tahu ya, saat itu juga diiringi lagu Indonesia Raya. Nah, berita itu ternyata sudah tersebar ke seluruh Indonesia yang akhirnya saat itu Indonesia sudah merdeka. Nah, ternyata perjuangan-perjuangan itu tidak berhenti sampai situ. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Masih ada upaya dan perjuangan-perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan itu tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi bersifat nasional. Setelah Indonesia dikabarkan merdeka melalui surat kabar, melalui siaran langsung, kemudian ada utusan dari ke berbagai daerah menyebarkan bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian saat itulah akhirnya rakyat Indonesia sadar akan pentingnya kebersamaan. Nah, sehingga saat itu masyarakat Indonesia sudah berani melawan penjajahan yang masih ada di Indonesia. Nah, perjuangan itu kita lihat apa saja. Nah, melalui pertempuran-pertempuran, tidak hanya pertempuran tetapi nanti ada perjanjian-perjanjian. Nah, pada pertempuran-pertempuran kali ini kita bahas pertempuran dulu ya. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia setelah merdeka
Indonesia tidak lepas langsung senang-senang, tidak, tetapi Indonesia masih berjuang, padahal sudah merdeka ya, tapi masih berjuang. Salah satunya yaitu pertempuran 5 hari, pertempuran Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini terjadi karena sekutu secara sepihak itu menerapkan batas kekuasaan mereka. Mereka, ini batas tanahku, ini batas wilayahku, dituliskan fix boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area, sehingga akhirnya rakyat Indonesia tidak setuju, sehingga terjadilah pertempuran di Medan Area ini, dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Kemudian selanjutnya ada pertempuran Ambarawa di Kota Semarang, yaitu pertempuran yang terjadi di Ambarawa itu awalnya pasukan sekutu datang ke Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle. Nah, tujuannya untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa sana. Tapi itu disambut baik oleh orang-orang Indonesia, akan tetapi ternyata dari pasukan sekutu itu diboncengi oleh tentara Nika, sehingga tentara Nika itu, sehingga rakyat-rakyat Ambarawa sana tidak senang, sehingga terjadilah pertempuran. Nah, pada pertempuran itu terjadi di 20 November itu Letnan Kolonel Isdiman itu gugur, sehingga digantikan oleh Letnan Kolonel Sudirman. Isdiman gugur, kemudian digantikan oleh Sudirman. Nah, di sini terjadi pertempuran sengit antara TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, kemudian dengan tentara sekutu. Nah, akhirnya tentara sekutu berhasil dikalahkan. Nah, untuk memperingati peristiwa pertempuran di Ambarawa sana, dibangun monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Kemudian pada saat itu, setelah selesai tanggal 15 Desember, itu diperingati sebagai Hari Infanteri. Teman-teman bisa melihat monumennya di sana kalau teman-teman melewati Jalan Ambarawa, ada di pertigaan. Silahkan mengunjungi atau melihat monumen tersebut. Kemudian pada pertempuran yang ketiga, yaitu ada Bandung Lautan Api. Ini juga sama, terjadi perlawanan antara rakyat Indonesia itu diminta untuk mengosongkan Bandung bagian selatan, tetapi Kolonel A.H. Nasution memiliki ide agar untuk membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan, sehingga pada saat itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api, karena Bandung saat itu dibumi hanguskan oleh rakyat sendiri. Kenapa kok dibumi hanguskan? Lebih baik kita mati daripada kita dijajah. Itu pikirannya orang seperti itu, karena dijajah itu lebih menderita daripada berjuang harus dijajah seperti itu. Kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang. Teman-teman pasti tahu ya, ini selalu kita peringati pada pertempuran 5 hari di Semarang ini. Pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi pada bulan Oktober 1945. Saat itu beredar isu bahwa Jepang telah meracuni sumber air yang ada di daerah Candi di Semarang sana ya, Candi di atas. Nah, itu telah meracuni sumber air di situ. Namun oleh karena itu Dr. Karyadi saat itu menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Pusara, akhirnya memeriksa sumber air tersebut. Nah, ternyata akan tetapi beliau gugur oleh tentara Jepang. Nah, untuk memperingati gugurnya Karyadi, karena gugurnya Karyadi itu, akhirnya rakyat Indonesia itu marah sekali. Nah, setelah itu terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, untuk memperingati untuk wafatnya
gugurnya Dr. Karyadi sehingga dibangunlah Rumah Sakit Karyadi untuk menghormati. Kemudian saat itu juga terjadi di Tugu Muda. Pertempuran itu terjadi di Tugu Muda di Simpang 5 antara pasukan TKR melawan dengan tentara Jepang. Nah, setelah itu pertempuran ini dihentikan setelah diadakan gencatan senjata. Nah, di Semarang ini dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian pada 10 November. Nah, pada pertempuran 10 November ini tujuannya yaitu kedatangan tentara sekutu ingin melucuti tentara Jepang agar membebaskan tawanan dari Jepang. Nah, ternyata itu juga membuat perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Nah, hal ini membuat tentara sekutu dengan rakyat Indonesia akhirnya berperang juga. Nah, pada saat itu sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan itu yang berisi pemimpin dan pemuda Surabaya itu harus berkumpul di tempat yang telah ditentukan dengan tangan di atas kepala selambat-lambatnya pukul 6 untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat pada tanggal 10 November. Apabila tidak dilaksanakan, Surabaya akan digempar baik darat, udara maupun laut. Nah, ternyata ultimatum itu ditolak. Kemudian akhirnya rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Melalui pidatonya, Bung Tomo mengobarkan semangat para pejuang untuk melawan musuhnya. Nah, pertempuran ini kemudian berlangsung dengan sengit. Kemudian dengan tingginya semangat juang rakyat Indonesia membuat tentara Inggris dalam kesulitan memberikan perlawanan. Nah, pada saat itu sekutu menduduki Surabaya dengan menang dalam persenjataan, sedangkan pada tanggal 10 Novembernya karena banyak sekali rakyat-rakyat Indonesia yang gugur, akhirnya pada tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang gigihnya rakyat Surabaya mempertahankan. Nah, kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ada beberapa kerjasama untuk mempertahankan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan harus tetap dijaga ya, semangat persatuan setelah kita berjuang sekian lamanya untuk mendapatkan kemerdekaan, marilah kita jaga persatuan untuk terus dijaga. Kemudian bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing, sehingga tidak mudah lagi dijajah. Setelah terjadi peperangan, ternyata terjadi juga perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi itu melalui perjanjian-perjanjian. Nanti ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, kemudian ada lagi perjanjian Rumroyen, kemudian perjanjian konferensi meja bundar. Nah, itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Mereka nggak terima kalau Indonesia sudah merdeka, akhirnya mereka datang lagi untuk menguasai Indonesia. Nah, kurang lebihnya itu ya teman-teman ya, upaya-upaya kita untuk mempertahankan Indonesia. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, kita jaga kemerdekaan ini agar supaya tidak dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain. Kita sedih ya kalau harus berperang seperti itu. Kita pengennya hidup damai, tentram, aman, tetapi malah harus berperang seperti itu. Miris ya, tragis ya, makanya kita harus bersyukur teman-teman, kita hidup di zaman yang sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Coba bayangkan kalau kita hidup di tahun-tahun yang dulu, harus berjuang, harus melawan penjajah. Nah, makanya kita sangat bersyukur. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Itu ya teman-temanku, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita lanjutkan sejarah ini, kita lanjutkan pelajaran sejarah ini besok lagi ya. Silahkan dibaca-baca bukunya, boleh baca LKS maupun baca ESPS sebagai referensi teman-teman untuk
belajar sejarah. Ingat ya, karena sejarah itu harus perbanyak membaca. Kalau tidak mau banyak membaca, akhirnya tidak bisa. Itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.